Berjumpa kembali saudara-saudara, sahabat-sahabat pencerita dimanapun Anda berada. Beberapa hari ini banyak umat bertanya pada saya menyangkut video pastor memimpin perayaan Ekaristi, entah di mana itu kita juga tidak tahu, di paroki mana, di keuskupan mana, di mana anggota KOR yang terdiri dari orang muda menyanyikan lagu Cinta Luar Biasa dari Amnes Kamaleng. Jadi mereka menyanyikan lagu itu sebagai lagu persembahan. Ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Setelah itu mereka menyanyikan lagi sebuah lagu dari grup band God Bless, Rumah Kita, sebagai lagu Komoni. Hanya milik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Ini sangat menarik untuk kita bicara-bicara sejauh mana pandangan saya sebagai seorang imam Katolik tentang hal itu. Kita tentu tidak bisa 100% mempersalahkan anggota KOR, juga 100% mempersalahkan imam yang merayakan Ekaristi itu. Karena secara pribadi sebagai seorang imam atau seorang pastor, saya juga pernah mengalami itu. Mungkin tidak sama ya. Suatu saat ketika saya masih bertugas di seminari, pada perayaan Natal saya diminta untuk asistensi di sebuah keuskupan. Lalu setiba di paroki itu saya diminta untuk membantu di sebuah stasi yang sangat jauh, di sebuah pulau terpencil. Dulu pulau itu ada banyak umat Katoliknya, orang merayakan Ekaristi di sebuah tempat, lalu di tempat itu berganti-gantian dari yang Protestan maupun juga yang Katolik. Ada umat Katolik di situ. Sebelumnya ada banyak karena ini sebuah perusahaan. Tetapi karena perusahaan itu ditutup, maka tinggal beberapa orang saja. Perjalanan sampai ke tempat itu sangat jauh ya. Memakai sampan yang bermotor. Saya tidak tahu istilahnya di tempat itu namanya apa. Kurang lebih perjalanannya 1 hari sampai ke pulau itu. Lalu yang menarik ketika malam hari perayaan Natal, umat yang ada di situ menyanyikan lagu sebagai lagu pembukaan itu adalah Lihatlah Salib di Golgota. Lihatlah salib terpancang di Golgota. Itu adalah lagu yang mereka pakai untuk lagu pembukaan misa malam Natal kelahiran Tuhan. Apakah saya melarang mereka? Tentu tidak. Saya membiarkan mereka menyanyikan lagu itu sampai selesai. Lalu ketika kata pengantar, saya memberikan katekese dan menyampaikan bahwa itu tidak benar secara liturgis. Lagu itu tidak salah, tetapi penempatannya yang salah. Nah, selesai asistensi ketika di paroki, saya lalu bercerita sebagai sebuah pengalaman yang menarik, yang lucu ya sebenarnya di tempat itu. Saya bilang, mengapa umatmu menyanyikan lagu Prapaskah ketika masa Natal? Lalu pastor paroki itu menjawab bahwa terakhir kali ketika mereka mengunjungi tempat itu saat Prapaskah. Dan katekis melatih mereka saat Prapaskah itu adalah lagu-lagu Prapaskah. Nah, dari pengalaman ini, saya lalu coba membaca peristiwa yang terjadi dari video itu ya. Memang mungkin orang akan bertanya, mengapa sampai 2 kali? Pertama lagunya Amnes, yang kedua lagunya God Bless. Saya menduga bahwa pastor ini mungkin menunggu sampai selesai perayaan Ekaristi ya, baru dia menjelaskan atau memberikan katekese tentang semuanya itu. Tetapi seandainya itu tidak ya, seandainya itu tidak, maka dia mesti memberikan klarifikasi atau pertanggungjawaban. Tidak di media sosial tentunya ya, tetapi kepada ordinaris wilayah. Nah, ordinaris wilayah dalam gereja Katolik kita kenal ada ordinaris wilayah parokial, yang bertanggung jawab di situ pastor paroki, dan juga harus bertanggung jawab pada ordinaris wilayah, dalam hal ini keuskupan, berbicara tentang itu, mengapa itu terjadi, apalagi sekarang sudah beredar luas, harus menyampaikan kejadian yang sebenarnya supaya kita tidak salah tafsir dengan cara kita masing-masing. Lalu apa sebenarnya pelajaran yang penting kita dapat dari video yang beredar ini? Ketika ada banyak sekali kritikan, ada banyak sekali ungkapan kekecewaan,
terhadap imam yang merayakan, lalu kepada anggota KOR. Sebenarnya kita menangkap sisi positif lain. Itu tanda bahwa umat begitu peka dan merasa bahwa liturgi adalah bagian penting dalam perayaan Ekaristi, terutama nyanyian-nyanyian. Dari video ini kita juga belajar bahwa ternyata kita mesti mempersiapkan itu dengan baik. Bahwa perayaan Ekaristi adalah puncak dari semua doa-doa kita. Lalu dari sisi lain, hal positif dari apa yang terjadi lewat video itu, juga reaksi-reaksi yang muncul, saya menangkap bahwa inilah keunggulan kita, di mana gereja Katolik adalah gereja yang satu, kudus, dan apostolik. Mengapa satu? Karena kita merasa bahwa semua kita tahu tentang apa yang seharusnya ada, tetapi itu tidak terjadi seperti yang kita lihat dan kita beri kritikan pada video yang kita tonton. Itu keunggulan kita sekaligus kekuatan. Ada satu ajaran yang mengikat kita semua, karena perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik Roma di seluruh dunia sama. Dari video yang kita tonton ini menunjukkan kepada kita bahwa perayaan liturgis yang sama di seluruh dunia memungkinkan kita untuk apa? Untuk saling mengingatkan serta memberi masukan jika terjadi hal-hal di luar kebiasaan, di luar ketentuan dan aturan-aturan gereja yang tentu berdasar pada magisterium gereja. Para saudara, inilah keunggulan kita. Inilah kekuatan gereja Katolik Roma, karena kita diikat satukan di seluruh dunia dengan satu perayaan yang sama, dengan aturan-aturan yang sama. Sebenarnya dengan kejadian ini kita mesti menangkap makna positifnya. Apa makna positifnya? Hemat saya makna positifnya kita ditegur untuk lebih mencintai, mendalami, dan mempraktekkan tata cara liturgi gereja secara baik dan benar. Kita tahu bahwa konstitusi liturgi menegaskan dengan amat jelas bahwa tradisi musik gereja semesta merupakan kekayaan yang dalam, ya. Kekayaan yang tak terperikan, itu dikatakan demikian. Kekayaan yang tak terperikan. Lalu musik liturgi dianggap lebih gemilang dari ekspresi atau ungkapan musik lainnya. Dengan alasan itu dia ditarik masuk sebagai bagian dari liturgi secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena dianggap bahwa nyanyian itu menyertakan kata-kata pilihan, kata-kata yang disepakati dan diterima sebagai suatu yang suci, yang terikat pada, sekali lagi, ajaran magisterium gereja. Dan semua itu sifatnya itu integral. Lalu musik liturgi digubah untuk apa? Digubah untuk kepentingan khusus, untuk kebutuhan khusus liturgi dan peribadatan. Karena itu tidak semua nyanyian itu bisa diterima masuk. Dan menarik bahwa kita paham. Dari kritik yang ada, semua umat itu paham. Maka ada kekecewaan. Saya lihat ada komentar yang marah. Tapi kita belum tahu apa yang terjadi sebenarnya atau ending dari video-video itu. Jangan sampai imam itu juga mengalami apa yang seperti saya alami ketika ada di medan pastoral. Dia tidak mau langsung menegur, tapi menunggu sampai selesai lalu memberikan katekese tentang musik liturgi. Dengan video yang beredar ini, kita paling kurang belajar beberapa hal. Yang pertama, kita harus menerima kenyataan bahwa katekese belum terlalu digalakan untuk liturgi secara istimewa untuk musik liturgi. Mungkin kami para imam belum giat untuk memberikan katekesi tentang itu. Lalu yang kedua, peristiwa dalam video ini menunjukkan bahwa ternyata komunikasi menjadi sangat penting. Misalnya sebelum Ekaristi mesti ada komunikasi antara pastor yang merayakan Ekaristi dan petugas liturgi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ataupun kesalahan fatal seperti yang terjadi dalam video ini. Yang berikut kita menangkap hal positif bahwa kita punya kepekaan, kita punya kepedulian bersama tentang liturgi gereja, sebagaimana yang nampak dalam komentar-komentarnya, baik komentar kepada imam yang merayakan Ekaristi maupun kepada anggota KOR. Terima kasih untuk semuanya, karena ini demi gereja yang, sekali lagi, gereja yang satu, kudus, dan apostolik. Demikian para saudara-saudari terkasih. Inilah yang bisa menjadi tanggapan saya dari video yang beredar akhir-akhir ini.
Tuhan memberkati.